Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ulun hormati seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Asifah Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Hari ini kita ketemu Bapak sekalian dalam rangka kultum. Jadi jatahnya ulun 7 menit paling lawas, 7 menit paling lawas ya. Judul yang dibawakan hari ini, temanya atau judulnya itu bagaimana kita mengikhlaskan niat kita ya. Mengikhlaskan niat yang ikhlas. Jadi ini penting untuk kita bahas. Mudah-mudahan setelah keluar dari sini kita bisa mulai menerapkan ya, bahwa yang semua kita kerjakan itu ikhlas. Sebelumnya ulun ingat pesannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Bapak sekalian ya. Pesannya itu gini, supaya pian semua sukses kumpul di sini. Itu pesannya bagus. Pesannya itu yaitu unsur maqala wala tanzur man qala. Jadi artinya itu kurang lebih perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Nah, maksudnya pian tolong perhatikan yang ulun padahkan aja, yang ulun katakan. Sampean nggak usah bahas sayanya, ulunnya. Nanti insya Allah sukses sampean. Kenapa? Karena benar kada yang ulun padakan. Nah itu yang penting. Jadi perhatikan yang dikatakan, jangan memperhatikan yang mengatakan. Karena kebenaran itu pasti mutlak benarnya. Ketika kita ngomong la ilaha illallah, yang ngomong siapapun mesti benar. Apakah itu direktur, ulama, pelacur, ataupun siapapun. Kalau namanya la ilaha illallah, kebenaran mutlak benarnya, siapapun yang mengatakan. Nah itu maksudnya gitu loh. Baik, sebelum kita memasuki, karena waktu kita 7 menit, kita harus bicara dulu mengenai ikhlas Bapak sekalian. Kita semua tahu bahwa semua yang kita kerjakan itu niatnya kalau mau diterima itu harus ikhlas. Ya, kan jelas. Innamal a'malu biniat. Niat itu tergantung terhadap amal itu tergantung dari niatnya. Nah, niat amal yang diterima itu niatnya harus ikhlas. Berarti ini pondasi yang luar biasa yang harus kita kerjakan. Kita akan rugi kalau berbuat tidak ikhlas. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama, apa sih ikhlas itu? Nah ini ada beberapa definisi. Cuma ini ulun akan sampaikan definisi dari Ibnu Athaillah atau pengertiannya. Ikhlas itu adalah melakukan amal semata ditujukan kepada Allah. Tolong ini dipahami. Jadi amal kita itu kepada Allah, nggak ada selain lain. Bahkan di sini ada yang mengatakan bahwa kalau ini menurut Al-Mahmud ya, bahwa meninggalkan amal karena manusia adalah riya, tetapi beramal bukan karena Allah itu termasuk musyrik. Kan berat Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu beramal itu karena bukan selain Allah, itu dianggap menyekutukan akhirnya. Berarti menduakan. Nah itu gak akan diterima. Nah ini salah satu. Dan kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya ya, ikhlas itu membersihkan amal dari campuran-campuran tersebut seluruhnya, sedikitnya dan banyaknya ya, sehingga menjadi semata-mata padanya dengan maksud at-taqarrub. Jelas intinya kita pahami bersama, ikhlas itu amal yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Oke. Sekarang memasuki, setelah tahu definisinya ya Bapak sekalian, segala sesuatu yang disebut ikhlas adalah segala sesuatu yang kita kerjakan karena Allah, cukup mencari ridhonya Allah. Saya kira semua paham. Tetapi mesti ada yang ngomong ikhlas itu berat, ikhlas itu susah dan sebagainya. Ya,
Oke. Sekarang supaya kita bisa mengaplikasikan, saya akan memberikan contoh. Contoh, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan mudah. Ini Mas Sori nggak ada ya. Ini Ustadz Taufik, imam kita. Ya, saya beri contoh begini. Ustadz Taufik, saya punya sepeda motor, saya pinjamkan ke Ustadz Taufik, atau istilahnya titipkan. Saya beri bensinnya, saya beri sepeda motornya, kemudian saya bilang, Ustadz tolong gunakan untuk kebaikan. Kemudian kalau nanti, saya sudah berpesan nih, kalau nanti buruk akan saya hukum, tapi kalau baik akan saya kasih hadiah. Nah, oke. Suatu saat saya minta tolong kepada Ustadz Taufik, Ustadz Taufik tolong antarkan barang saya ke Gambut. Ada paket ke Gambut, deh. Ustadz Taufik terus saya bilang juga, nanti saya kasih 100.000. Ada iming-imingnya, Ketika Ustadz Taufik mengantar paket, ya, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, pantas nggak sebenarnya Ustadz Taufik ini minta upah kepada saya? Kira-kira pantas nggak? Sepeda motornya saya, Pak, yang ngasih. Bensinnya saya. Ketika saya minta tolong antarkan paket ke Gambut, beliau ngengkel, Pak harus dibayari, Pak. Kira-kira pantas nggak kira-kira itu? Nah, sama seperti kita, Bapak sekalian. Ketika hari ini Bapak Ibu bisa sholat di sini, itu yang ngasih modal siapa, Pak? Semua dari Allah. Sampean bisa ke sini itu karena apa? Karena punya nyawa, Pak. Nyawa milik siapa? Milik Allah. Sampean punya sehat, dikasih sehat. Karena kalau stroke kan nggak bisa, Pak. Sampean di mana? Nggak bisa ke masjid. Nah, coba bayangkan itu. Sampean masih nuntut surga neraka, itu lucu nggak kira-kira? Ya Allah, saya sudah sholat, saya minta. Sebenarnya secara etika kan aneh gitu. Semua modalnya itu dari Allah. Nah, jadi dalam kenyataan sehari-hari amal, ini ikhlas itu dibagi 3. Ulama membagi 3, Bapak sekalian. Karena makomnya beda-beda, tingkatannya beda-beda. Yang pertama itu ikhlas secara awam. Nanti tolong sampean paskan. Kira-kira saya ini tingkatannya yang 1, 2 atau 3, karena dibagi 3. Yang pertama adalah ikhlasnya orang awam. Orang awam itu begini. Dia menjalankan ibadah, kita sholat misalkan ya, itu dengan perasaan takut akan siksa. Nanti ke neraka saya. Nanti takut saya nggak mau masuk neraka. Kemudian mengharapkan pahala. Mudah-mudahan saya dapat pahala sehingga masuk surga. Itu tingkat awam. Sekarang perhatikan, Bapak Ibu tingkatnya di mana? Apa masih di situ? Bapak sholat itu karena takut siksa neraka dan berharap surga? Itu tingkat awam. Atau misalkan sampean sedekah, saya mengharap itu Allah, tapi mudah-mudahan dilipatkan berapa kali? 10 kali. Masukkan celengan 10.000, berharap 100.000. Oke ya, itu tingkat awam. Nah, sekarang yang kedua, nah mudah-mudahan Bapak ini sudah, kita maksudnya minimal 2 lah. Ikhlas, tingkatan ikhlas hawas. Nah, hawas ini artinya adalah beribadah dengan harapan agar menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah, supaya dicintai Allah, tapi masih minta balasan. Jadi masih pengen surga neraka, masih pengen di ini itu tambah istri misalkan ya. Ini contoh aja. Beribadah karena berdoa tiap hari, sampean sholat duha supaya rezekinya banyak. Enggak apa-apa. Itu masih ikhlas. Dengan mendekatkan Allah supaya saya rezekinya banyak. Nah, itu tingkat 2 tadi. Hawas. Yang terakhir, ini paling top ini ya. Ini tingkatannya para wali-wali ya. Itu ikhlas hawas al-hawas. Nah, itu tingkatan di atas hawas tadi. Apa tingkatan hawas itu? Menganggap bahwa semua ini milik Allah dan hanya Allah yang sebenarnya. Ya sudah, pokoknya sampean berbuat apapun, beramal itu karena untuk Allah.
tidak mengharap surga, tidak mengharap neraka, cuma mengharap ridhonya Allah. Sampean protes, kan memang ada iming-iming. Ya seperti tadi, iming-iming itu untuk memotivasi. Loh sampean sudah diiming-iming surga aja ya, atau kita itu kadang masih males, apalagi nggak ada iming-imingnya, maksudnya gitu. Tapi kalau tingkatan yang sudah tertinggi itu jelas hawas al-hawas itu sudah. Pokoknya sholat ya karena mencari ridho Allah, karena untuk Allah semata. Saya beri contoh begini supaya lebih mudah lagi. Sampean Bapak Ibu sekalian, ketika mau berbuat apapun tujuannya apa? Ini karena perintah Allah, ini karena larangan Allah. Saya meninggalkan ini karena atas apa? Karena Allah. Beres. Saya meninggalkan judi karena Allah. Itu jadi ikhlas, tidak ada minta apa-apa. Artinya benar-benar karena cinta dengan Allah tadi. Kalau Bapak pengen tahu bagaimana di lapangan, itu begini. Ini kalau Bapak yang Ibu yang sudah punya istri ya. Saya beri contoh begini. Bapak Ibu ketika baik dengan istri itu, jadi yang paling penting niat itu adalah tahu ilmunya. Jelas harus tahu ilmunya. Sampai sholat nggak ada ilmunya nggak sah. Meskipun ikhlas nggak akan sah Bapak Ibu sekalian. Jadi antara syariat yang benar dengan ikhlas itu harus sama-sama benar. Ikhlas tok tapi nggak bener, misalkan sampai rajin puasa tapi di hari tasyrik ya malah dosa kan, karena nggak punya ilmunya tadi. Nah sekarang contoh begini, Bapak Ibu ketika nanti ini kebetulan banyak bapak-bapaknya sudah punya istri, sampai punya dalil, mesti apapun tuh mesti harusnya punya dasar ilmunya. Laki-laki yang paling baik adalah yang paling baik dengan istrinya, salah satu dalilnya ada gitu. Nah sampean ngerjakan itu, niatkan. Ketika dengan istri ya baik aja sudah karena Allah. Terus sampean pengen ngecek nih, saya ini ikhlas enggak gitu. Sampean kalau nggak ikhlas itu mesti ketahuan, sering mengungkit-ungkit kebaikan kita. Oh istri sudah dibaiki, ternyata masih ngomel. Nah itu sampean tuh dipertanyakan itu. Tapi karena Allah, ya nggak ngaruh Pak. Kita tetap baik sama siapapun, tetap baik sama istri kita, meskipun istri itu ngomel, memberi muar, ini tidak apa-apa karena urusan kita dengan Allah, bukan dengan istri itu tadi. Tapi kalau sampean ngomel ikut ngomel, berarti sampean itu terdikte sama makhluk, artinya masih berharap supaya saya baik sama istri supaya istri baik. Nah itu berarti kan nggak murni kepada Allah. Coba kalau murni dengan Allah, ya beres, sampean baik sudah dapat pahala, jangan dinodai lagi. Ketika misalkan istri atau kawan yang kita baiki nggak baik, terus sampean protes, sampean oh dulu saya tolong sekarang. Nah tanda ikhlas itu lupa Pak. Makanya untuk mengikhlaskan niat itu ya kita tidak usah ingat-ingat lagi sudah. Nah jadi salah satu yang kita pegang supaya kita bisa belajar ikhlas itu bisa memegang dalil surat An-Nur ayat 42 ya. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilaihi masir wa ilaihil masir. Artinya apa? Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah semuanya kembali. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau masih ada pikiran punya mesti susah ikhlas, yakin saya. Sampai kalau masih merasa punya, ikhlas itu mesti susah. Misalkan ini Ustadz Taufik punya HP-nya hilang, kita tenang aja Pak, karena bukan milik kita HP-nya. Coba kalau HP kita yang hilang, mesti ribut. Kenapa? Karena merasa milik kita. Coba kalau dalil ini kita pegang, bahwa semua memang milik Allah, secara hakikat loh ya, secara milik Allah, ya beres. Makanya kita sulit ikhlas, karena yaitu tadi, apalagi ini di Al-Baqarah 264 ya. Artinya begini, hai sekalian orang yang beriman, janganlah engkau semua membatalkan sedekah-sedekah atau amal kita, meleburkan pahala sedekah-sedekah itu dengan sebab mengungkit-ungkit, berbuat sesuatu dan serta berbuat sesuatu yang menyakiti orang yang disedekahi. Artinya ini sebagai pegangan bahwa kita kalau sudah berbuat baik, lupakan Pak, itu ikhlas, jangan pernah diungkit lagi. Pernah nolong, pernah ngutangi, pernah membantu, pernah apa, lupakan Pak kebaikan kita. Insya Allah itu pasti ikhlas. Kalau sampai masih ingat itu dipertanyakan.
Yang jadi masalah, ikhlas itu yang tahu cuma kita dan Allah. Malaikat aja nggak tahu Bapak sekalian. Malaikat tuh nyatet aja. Nih Ustadz Lutfi hari ini sholat, dicatat sholat. Ini Pak Rusdi sholat, ya sholat dicatat sama malaikat. Tapi ikhlas enggaknya itu nggak akan tahu, nanti dihisap akan ketahuan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya karena rahasia ilahi, kita nggak perlu ngomongkan. Kalau ada orang yang ngomong saya ini ikhlas, itu yakin kemungkinan malah nggak ikhlas sekarang. Karena kalau ikhlas nggak usah ngomong, dilupakan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kunci untuk ikhlas itu pokoknya sampean jangan terdikte makhluk. Saya beri contoh lagi misalkan ya. Kalau sampean sedekah ke kotak yang berjalan tadi, sampai masih mikirkan makhluk, itu hati-hati itu. Ya ngamal-ngamal aja, sudahlah. Ini kadang kan ini dilihat orang dah, atau ada yang gayanya nggak mau dilihat, kan masih mikir orang ini. Ada yang mau pengen dilihat, kan itu nggak usah. Ya sedekah aja. Kalau memang nggak tahu kan, jangan ketika berjalan baru masukkan, kan sampai diam-diam bisa masukkan, atau nyeken apa namanya kiris itu langsung bank 10 juta, kan tenang aja, nggak usah ribet gitu. Sebenarnya makanya apapun yang masih kita mikirkan makhluk itu biasanya terus akhirnya niat kita itu tidak murni ke Allah. Saya kira demikian Bapak sekalian ya. Jadi salah satu kunci penting supaya kita bisa ikhlas itu adalah yakin bahwa semua milik Allah. Sampean bisa ke sini itu karena punya nyawa Bapak sekalian. Kalau nggak diberi nyawa bisalah jalan ke sini. Nggak ada. Nyawa milik siapa? Milik Allah. Sampean bisa berjalan, kaki yang nyiptakan siapa? Sampean punya mata. Terus sampean masih nuntut, ya Allah berikan saya ini. Ya makanya itu perlu. Makanya tadi Imam Athaillah itu tadi membagi ada 3 tingkatan tadi. Tapi nggak apa-apa, tahap sampean yang mana, tapi kita selalu berusaha untuk ngaji dan meningkatkan. Saya kira demikian Bapak sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.